Selamat jumpa lagi dengan channel History Teacher. Kali ini kita akan membahas Maluku Angkat Senjata. Apa yang melatar belakangi Maluku Angkat Senjata adalah satu, adanya monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, dan VOC. Kedua, kedaulatan kerajaan terganggu. Kenapa? Karena mereka, Portugis dan Spanyol serta VOC, selalu ikut campur di dalam urusan kesultanan. Ketika terbunuhnya Sultan Kairun oleh Portugis. Jadi pada awalnya ketika Portugis mulai terdesak oleh perlawanan rakyat, kemudian Portugis mengajak Sultan Kairun melakukan perundingan. Tetapi yang terjadi apa? Bukannya diajak berunding, malah Sultan Kairun ditangkap dan dibunuh. Hal inilah yang menyebabkan kemarahan rakyat. Kemudian yang keempat, kesewenang-wenangan Portugis dan VOC terhadap rakyat. Kelima, turunnya status kerajaan Tidore dari sekutu atau teman kerjasama perdagangan dengan VOC menjadi kerajaan bawahan VOC. Diangkatnya putra Alam menjadi Sultan Tidore, padahal secara garis keturunan yang menjadi raja harusnya Sultan Nuku, tetapi bukan Sultan Nuku yang diangkat, justru Sultan Alam. Akhirnya Sultan Nuku melakukan perlawanan rakyat. Bagaimana jalannya perlawanan? Yang pertama, melawan Portugis dan Spanyol. Tahun 1521, Portugis mulai memasuki Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Maluku. Akibatnya, terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Dan di sini Portugis menembaki kapal-kapal atau juk-juk dari Belanda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Akibatnya, perlawanan atau perang tidak bisa dihindarkan lagi. Tetapi Portugis dibantu oleh kerajaan Ternate dan kerajaan Bacan. Akhirnya Portugis menang. Dengan kemenangannya inilah Portugis menjadi sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Spanyol memasuki Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore. Akibatnya terjadi persaingan perdagangan antara Spanyol dan Portugis. Lalu untuk menyelesaikan persaingan perdagangan itu dibuat Perjanjian Saragossa. Adapun isi Perjanjian Saragossa yaitu bumi terbagi dari dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Bangsa Spanyol memiliki hak wilayah kekuasaan mulai dari kawasan Meksiko sampai ke arah barat, yaitu Kepulauan Filipina. Sedangkan bangsa Portugis memiliki hak wilayah kekuasaan mulai dari Brasil sampai ke arah timur di Kepulauan Maluku. Kawasan sebelah barat dari garis Saragossa merupakan kekuasaan bangsa Portugis, sedangkan di sebelah timur garis Saragossa merupakan kekuasaan bangsa Spanyol. Dan Perjanjian Saragossa ini ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 di kota Saragossa, Spanyol, antara kedua kepala pemerintahan, yaitu Raja John III dan Kaisar Charles V. Lalu apa dampaknya dari Perjanjian Saragossa itu? Dampaknya adalah satu, adanya pemikiran bahwa bumi itu bulat. Lalu yang kedua, kawasan Maluku menjadi kawasan perdagangan yang paling terkenal. Lalu yang ketiga, mulai diterimanya oleh pihak kerajaan Ternate, Portugis mulai menanamkan kekuasaannya di Maluku, terutama dalam monopoli perdagangan di sana. Lalu selanjutnya, tahun 1569 terjadi perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Kairun atau Sultan Hairun yang menyerukan agar seluruh rakyat dari Papua sampai Jawa untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis.
Portugis akibatnya kewalahan. Kenapa? Karena pada tahun 1558 benteng Portugis di Ternate dikepung oleh Sultan Kairun. Dan Sultan Kairun menunjuk putranya, yaitu Laulata sebagai Salahakan atau gubernur pada masa itu, sebagai gubernur di Ambon, dan bertugas memukul kedudukan Portugis di Maluku Selatan, serta menaklukkan banyak daerah baru untuk Ternate. Kekuatan Portugis di Maluku Selatan berhasil dikalahkan. Karena Portugis kewalahan, maka pada tahun 1570 Portugis menawarkan perundingan di benteng Sao Paulo, tetapi perundingan itu hanya tipu muslihat untuk membunuh Sultan Kairun. Yang selanjutnya perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Jadi setelah Sultan Kairun wafat, perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Dan bersama rakyat, Sultan Ba'abullah bertekad menggempur Portugis. Pasukan Sultan Ba'abullah memusatkan penyerangan untuk mengepung Portugis di benteng Gamalama di Ternate. Dan perlawanan ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun. Dan akhirnya Portugis kalah dan berhasil pergi dari Ternate dan Tidore. Maluku melawan VOC. Tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kaki Ali. Sayang, Kaki Ali tewas dibunuh oleh seorang pengkhianat wilayah setempat. Kemudian perlawanan Kaki Ali dilanjutkan oleh Teluka Besi dari Hitu. Dan perlawanan ini pun bisa digagalkan oleh VOC pada tahun 1646. Tahun 1650, perlawanan dilanjutkan oleh Saidi, tetapi juga mengalami kegagalan pada tahun 1655. Padahal perlawanan ini sudah sempat meluas sampai ke Saparua dan Pulau Seram. Karena kedua perlawanan tersebut dapat dipatahkan oleh VOC, lalu apa akibatnya? Akibatnya VOC semakin sewenang-wenang dan kebijakan-kebijakan monopoli perdagangannya pun membuat rakyat menjadi semakin menderita. Lebih-lebih mereka juga menyertai pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah pelayaran untuk mengontrol jumlah tanaman rempah, yaitu mengontrol berapa jumlah tanaman rempah-rempah yang harus ditanam, itu betul-betul dikontrol, sehingga rakyat tidak punya lagi sisa untuk mereka hidup, karena semuanya diambil alih oleh VOC. Dan juga menerapkan sistem ekstirpasi. Ekstirpasi itu adalah mengurangi, jadi VOC itu punya hak untuk mengurangi jumlah tanaman rempah-rempah apabila harga rempah-rempah itu turun atau panen raya. Kalau panen raya kan otomatis harga menjadi turun, maka dia punya hak untuk mengurangi jumlah tanaman rempah-rempah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, perlawanan dilakukan oleh Pangeran Nuku, dan Pangeran Nuku ini memang betul-betul menentang keras, lebih-lebih setelah turunnya status Tidore menjadi vasal VOC dan pengangkatan Sultan Alam. Padahal yang harusnya menjadi pangeran atau menjadi sultan adalah Sultan Nuku. Maka Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat terhadap VOC, dan perlawanan Sultan Nuku ini juga didukung oleh rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan orang-orang Gamrangi dari Halmahera. Dan Sultan Nuku diangkat menjadi sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syarifuddin Syah. Walaupun demikian, Sultan Nuku betul-betul bergumul dengan peperangan untuk mempertahankan tanah airnya dan membela kebenaran selama kurang lebih hampir 25 tahun.
Dan Sultan Nuku juga punya keyakinan bahwa Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate akan bersama-sama pula melawan VOC. Lebih-lebih ketika tahu bahwa Inggris juga memberi dukungan terhadap Sultan Nuku untuk melawan VOC. Karena hal inilah mengakibatkan Belanda menjadi kewalahan. Karena kewalahan, bagaimana caranya supaya bisa membendung serangan Sultan Nuku. Tetapi Belanda tetap kalah. Bagaimana akhir perlawanannya? Akhirnya Belanda kalah terhadap perlawanan rakyat di Maluku. Dan tahun 1801, Maluku atau Ternate terbebas dari cengkeraman Belanda. Dan Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dan melepaskan diri dari dominasi Belanda sampai wafatnya di tahun 1805.